Halo teman-teman, lagi kangen Brisbane nggak? Hari ini kami akan kembali bikin kalian lebih kangen lagi sama Brisbane City, Australia. Ya, setelah di episode pertama kita bahas King George, kemudian bahas juga Queen Street Mall. Kita episode hari ini mau bahas apa sih, Mbak? Bahas apa ya? Di Queen Street Mall itu kan ada banyak macam-macam maksudnya ada banyak toko, ada banyak tempat hiburan. Jadi hari ini kita akan bahas salah satu tempat hiburan, kesannya kayak gimana banget ya. Salah satu tempat hiburan yang ada di Queen Street yaitu bioskop namanya. Jadi kalau di Brisbane itu bioskop juga ada macam-macam brandnya ya. Kalau di Indonesia kan di Indonesia banyaknya XXI ya, walaupun ada satu atau dua yang lain. Nah kalau di Brisbane itu ada beberapa brand juga, tapi salah satu yang banyak chain-nya di Australia sepertinya sih Event. Nah, jadi kita akan bahas Event Cinema hari ini kawan-kawan. Lokasinya tuh ada di Myer Center. Kalau kawan-kawan ingat di video pas kami bahas Queen Street, kami bilang kan Myer Center ini seperti mallnya di mallnya Queen Street. Jadi dia shopping center, department store. Event itu ada di dalam Myer Center. Tapi biar kawan-kawan tahu kayak apa sih Myer Center, kemana kalau mau ke event di Myer Center, kami kebetulan lagi punya mainan baru nih kawan-kawan. Mohon maaf ya Katro, baru mainan Google Street View. Jadi hari ini kami akan coba tunjukkan lewat Google Street View. Nanti silakan Vic kalau mau mulai screen sharing. Boleh ya, oke. Screen sharing kita mulai dari dekat King George ya. Oke. Biar kawan-kawan juga bisa lihat kalau dari King George tuh jalannya kemana. Nah, siap. Nah, King George-nya sebelah mana Pak? Ayo. King George-nya ini nih, yang kemarin yang di episode pertama kita bahas. Nah ini yang ada City Hall kan depannya, Clock Tower. Yes. Gitu. Nah kita pengen dari sini belok kiri teman-teman. Ya belok kiri, pelan-pelan beloknya. Belok kiri tapi panahnya Google Street View sugestif banget ya nyuruh ke kanan. Ya, nyuruh ke kanan. Ini mohon maaf kawan-kawan yang kita baru pertama kali, jadi agak riweh megang Google Street View ya. Tapi kita udah dapetin direction yang tepat nih Mbak. Kita tinggal lurus ya. Ya silakan, jangan menyesatkan ya Pak. Oke, kita lurus. Oke, bentar kita lewatin sepeda-sepeda. Sepeda-sepeda kuning. Sepeda-sepeda Lipton ya. Betul. Katanya sih sekarang sponsornya bukan Lipton lagi Pak. Jadi nggak tahu deh masih kuning apa enggak. Oh iya, ungu kok nggak salah apa merah ya, Mas Firman bilang tuh. Ya. Ini kita terus ya ngelewatin. Masih lurus. Resto favorit kita udah, Moss Burger. Lewat Moss Burger, terus kita lewat toko souvenir juga. Toko souvenir paling gede di Queen Street kayaknya yang itu deh. Terus kita ngambil lurus kan? Ini terus kita sudah di. Kalau di sini dulu depan tukang-tukang majalah koran gitu Mbak. Nah ini seneng banget nih, walaupun belum pernah beli di sini gue juga. Yang gue inget tuh kalau tukang koran tuh tukang jual lotre juga, walaupun juga nggak pernah beli lotre. Benar. Yang sering tuh beli Hungry Jack, soalnya murah, lebih murah daripada McD. Aduh. Lu jangan karena gue bilang Hungry Jack lu pengen masuk Hungry Jack Pak. Enggak, ini bukan. Ini si Street View ini yang ngalahin gue ke Hungry Jack nih. Iya. Oke. Ini mesti lurus dulu bentar ke sana karena dia nggak mau belok nih si Street View. Ya, jadi sebenarnya ini kan sudah area Queen Street ya. Tapi kalau kita mau ke Event Cinema dari Myer Center, kita masuknya jangan dari pintu yang Queen Street. Jadi kalau Myer Center itu kan karena bentuknya shopping center, bangunan tinggi ke atas, dia ada beberapa pintu masuk ya kawan-kawan, sama aja kayak kalau mall di Jakarta yang gede, Gandaria City atau apa gitu kan, pintunya lebih dari satu ya. Kayaknya mall yang kecil juga pintunya lebih dari satu ya. Kalau kita masuknya dari pintu yang ada di Queen Street, nanti naik eskalatornya agak PR karena nggak bisa cuma lurus ke atas.
Kalau mau lurus ke atas, maka dari Hungry Jack tadi kita masih lurus ke Albert Street, ngambil jalan yang pintu masuk yang dari Albert Street. Udah belum nih Pak? Ini sudah mau sampai nih. Kita sudah. Udah mana kita? Kok gue nyasar ya kalau ngeliat? Nah, kita udah sampai nih. Oh, dia di sisi sebelah ya, sisi sebelah. Nah, coba kita lihat ke sebelah kanan. Tuh. Jadi yang ada Starbucks itu kawan-kawan naik ke atas itu adalah si Meijer Center. Kalau kita masuk dari gate yang di Albert Street, perpotongan sudut antara Albert Street dan Elizabeth Street ini, itu ada eskalator yang langsung di atasnya ada logo merah itu Event Cinema. Jadi kalau dari sini kita bisa naik ke eskalator, terus lurus aja ngikutin eskalator sampai lantai yang paling atas. Nanti dari situ kita akan sampai di Event. Ya. Nah, jadi kalau kita naik ke atas nih Pak, di dalam Meijer Center itu kayak apa? Punya ininya nggak? Ada. Kalau gitu kita langsung ke websitenya Mayose kali ya. Ada foto dari mereka langsung sih. Oke. Nah, ini tadi websitenya Event Cinemas teman-teman. Nah, kalau kita bisa klik, kita cari cinemas yang ada di Brisbane. Oh, ini event yang ada di mana? Yang ada di mana-mana di Aussie. Oke. Nah, ini kebetulan langsung ada nih. Nah, sebenarnya macam-macam sih Mbak, di Brisbane tuh ada banyak ya, ada yang di Carindale, ada yang di tadi ada yang di Indooroopilly juga, ada di. Dulu waktu kita masih zaman tinggal di Indooroopilly, yang seringnya ya ke Indooroopilly Shopping Center ya kalau mau ke event ya. Betul. Lu masih ingat nggak beda-bedanya nih si VMAX, GC? Masih. Tapi gue baru utamanya yang original doang sih sebenarnya. Yang VMAX ya. Kayaknya yang VMAX nggak sih? Maksudnya kalau ada yang lebih di bawah lagi deh Mbak, kayaknya. Oh, yang VMAX tuh, yang original kayaknya deh. Ya kita masuk aja yang di ini deh, yang di Meijer Center dulu. Sambil lo ngeklik itu ya, gue cuma mau bilang. Jadi kalau di event itu memang ada beberapa kelasnya. Berapa kelas nggak sih? Mungkin kalau kawan-kawan pernah masuk, kalau di Indonesia tuh kalau masuk ke bioskop CGV, itu kan yang aku ingat sih, kalau yang aku pernah CGV yang di FX Sudirman itu ruangannya agak beda-beda ya, jadi harganya juga agak beda-beda. Yang ruangannya lebih kecil, kemudian kursinya bisa agak recline gitu. Benar. Itu lebih mahal. Nah, sama kalau di event ataupun beberapa bioskop lain di Australia, jadi ada kelas-kelasnya gitu. Kalau kayak tadi ada VMAX, ada GC, ada 4D, ya semakin ke kanan itu semakin mahal dengan segala dengan segala advantage-nya. Jadi kalau seingat gue VMAX sama yang gue lupa deh ada yang di bawahnya lagi atau tidak, itu memang yang paling murah dan tidak ada recliner seat sama sekali. Jadi kayak bioskop biasa aja gitu. Benar. Nah, benar tadi Mbak, harganya juga beda teman-teman ya tadi ya. Kalau mungkin kita klik yang biasa gue nonton kan yang original nih Mbak. Coba kita klik di City of Life ya, satu film ya misalnya. Oh bener ya, ada original tulisannya. Ada, betul. Jadi kalau tadi sempat baca teman-teman kemarin, VMAX bedanya emang layarnya lebih gede nggak sih Mbak? Iya kayaknya. Iya. Nah ini kan seatingnya sih sebenarnya sama aja. Cuman Mbak, yang menarik Mbak, tau nggak Mbak tadi? Karena kan ini kan pasca corona ya Mbak, dia kan baru buka lagi bulan Juli. Jadi kalau kita milih seat di sini, kemudian si cinemanya akan ngeblok di mana sekitarannya. Jadi sebelahnya udah nggak bisa duduk di situ ya, yang lain nggak bisa milih itu ya. Kecuali kalau kita berdua ya, sama bawa partner atau bawa teman gitu ya. Jadi jelas di sekitaran kita nggak bakal ada orang gitu loh. Ini menariknya. Lu bahagia dong ya kalau kayak gitu ya? Ya bahagia nggak bahagia mungkin ya. Kalau yang diajakin bahagia juga sih nggak apa-apa. Kalau yang diajakin bahasa kayak gila, gue cuma datang nonton bareng lu cuma buat nonton doang, kenapa tiba-tiba kayak gini? Ya. Nah, sebelum kita pengen lihat Mbak, tanggung Mbak, gue pengen ngasih lihat harganya tadi kan, karena Mbak Dis bilang harganya beda. Ini benar tadi. Untuk yang si adult, kita kemarin kan nyaris $20 nih, 19,5. Oh iya. Untuk student, gue ingatnya justru masih 14 loh, seingat gue.
Udah naik berarti ya? Iya, seingat gue ya pas kita di Brisbane 2017-2018 full price adult itu 14 seingat gue. Nah makanya ini yang original segini. Yakin? Kayaknya bukan VMAX yang paling bawah ya. Tadi sih di website-nya ini masih yang original ya. Yang VMAX lebih mahal lagi, Mbak. Tadi sih. Coba ke bawah. Ke bawah ya. Bahkan studentnya 1550 kan ya? 1550, iya. Karena gue ingat banget kalau 1550 gue nggak akan nonton. Tapi pas kita masih di Australia kan kita sempat nonton bareng berapa kali kan, terus gue juga sempat nonton bareng sama teman yang lain beberapa kali. Seingat gue tuh gue dapat harga student. Jadi kawan kan kalau kita masuk ke bioskop di Australia, kalau kita beli on the spot, jadi kita kan ke kasirnya sama aja kayak di Indonesia ya. Jadi kita ke kasirnya, kita akan bilang bahwa oke, saya mau nonton film ini jam segini. Kalau kita bilang student, kita harus nunjukin kartu student yang masih berlaku. Benar. Kalau dirimu punya kartu student yang tidak berlaku, iseng mau nunjukin kan ada expired date-nya ketahuan. Harus nunjukin kartu student yang masih berlaku, jadi harganya akan harga student. Nah, gimana kalau misalnya kita kan biasanya pergi nonton bertiga, berempat, kemudian temennya masih di jalan atau lagi kemana beli snack atau apa kayak gitu. Itu biasanya kita nggak masalah satu orang yang beli tiket, tapi kalau dirimu mau beli 3-4 tiket dengan harga student card yang diunjukin juga harus 3 atau 4. Jadi student card teman itu harus ada di dirimu. Nah, kalau enggak ya akan yang satu lagi akan dikenakan harga normal. Nah, tapi seingat gue nih Pak, seingat gue waktu itu tuh gue dapat harga student tuh $7, seingat gue. Itu di Southbank atau di mana tuh? Enggak. Southbank lebih murah, betul. Southbank lebih murah. Seingat gue dapat di event $7. Iya, seingat gue mah. $7 atau $8. Kalau di Southbank itu beda lagi ya kawan-kawan. Di Southbank itu mereknya apa sih Pak? Cinemax ya? Cinemax. Ya. Seingat gue di Southbank itu $8.50 adalah harga adult. Seingat gue. Jadi bukan harga student, memang yang di Southbank itu murah banget memang. Makanya kawan-kawan juga yang lain lebih sering nonton di Southbank biasanya daripada nonton di event. Cuman kalau lagi pengen sekalian makan, sekalian apa yang di sekitaran CBD, enakan nonton di event memang. Kalau menurut gue ya. Iya. Makanya gue bilang 15.50 gue kaget loh. Naik berarti kayaknya. Atau mungkin karena corona dan mereka harus pembatasan jadinya gitu. Tapi nggak tahu deh. Coba mungkin ada teman-teman yang masih di Brisbane dan bisa menjelaskan kenapa seperti ini. Silahkan komen di bawah ya, penasaran banget. Cukup drastis. Betul, karena seingat gue terakhir nonton tuh 2018 akhir, gue masih nonton bioskop dan belum segini harganya. Ya itu juga udah 2 tahun yang lalu ya. Jadi ya terus bisa jadi memang alasannya corona ya tadi. Mungkin dia harus ngebatasin banget. Mungkin ya. Bentar. Nah ini nih fotonya kira-kira kayak gini lah teman-teman. Jadi ketika masuk ke lantai paling atas di Myer Center, teman-teman akan ketemu inilah lobbynya sih, di mana teman-teman beli tiket, di mana teman-teman beli snacks juga di sini. Ya, ini tempat beli tiketnya, dan di sana tuh ada tempat ini lagi, Mbak, apa namanya, tempat kayak main-main kayak di time zone gitu loh. Ya, Betul, itu tempat main-main kayak di Tamzonnya di sisi yang satu lagi kan. Tenang, ntar gue ada foto lu lagi mainan. Nah, iya di sini. Nah, biasanya nih kalau misalkan filmnya lagi favorit banget, film yang rame banget, ini bisa penuh teman-teman, bisa crowded di sini. Gitu sih. Lu pernah nonton apa Pak di sini? Kalau gue paling apa ya? Yang paling gue ingat satu, Mbak, nonton Justice League, Mbak. Karena itu nontonnya dengan orang yang cukup spesial sebenarnya waktu itu. Orangnya yang diajakin sama Vicky nonton waktu itu, tolong komen di bawah ya biar kita tahu siapa gitu. Iya. Itu lo kalau lo inget Mbak, itu tuh
waktu itu hari di mana lu ketemu gue di Shiseido sama Kyoko waktu itu, bukan sama Elin ya. Sama Elin, gue lagi nonton sama Elin kan. Kegep. Nah, okay. Saudara-saudara waktu itu kegep banget sih Vicky, soalnya nggak ngabarin bahwa dia mau nonton berdua doang. Nah, disitulah makanya itu yang kayak bagusan. Waktu itu nonton Justice League. Wah, itulah senang banget hari itu. Kalau lu gimana Mbak? Kalau gue sih biasanya apa ya, mungkin ini karena alasan nonton filmnya agak beda ya. Kalau Vicky kan biasanya juga memang nonton film selain bareng orangnya, tapi juga biasanya lebih prefer film yang memang Vicky suka. Nah kalau gue Pak, most of the time sebenarnya sih gue nonton film bukan buat filmnya, tapi buat hangout sama orang. Karena in Brisbane tanpa kenal siapa-siapa, overtime kenal teman-teman Indonesia, tapi agak susah mencari alasan untuk hangout sama teman-teman yang bukan Indonesia selain kalau bukan makan, nonton. Nah makanya kalau gue justru berkesannya event ini karena event inilah tempat biasanya gue ngajak temen 1 atau 2 orang yang lain, dan itu ganti-ganti. Jadi minggu ini gue ngajak si A, minggu depan gue ngajak si B, dan jadinya kalau kita nonton kan tidak hanya nonton. Memang ketika nonton nggak ngobrol, tapi sebelum nonton dan setelah nonton kita jadi bisa ngobrol sesuatu, dan itu membuat gue jadi agak dekat dengan beberapa temen yang bukan dari orang Indonesia menurut gue. Itu sih kalau gue yang berkesan. Tapi anyway, ini adalah pembuktian kawan-kawan sebelum kita pergi ke foto Vicky lagi di Gen Center. Ini saya mau pembuktian. Saya bayar student cuma $7. Oh iya, $7 benar-benar. Ya kan? $7 nah, ya. Tapi waktu itu bukan, cuman waktu itu memang ini kayaknya di awal banget, pertama banget nonton di event, tapi ini event yang di Indooroopilly Shopping Center jadinya, karena waktu itu saya tinggalnya masih di Indooroopilly, di suburbnya Indooroopilly. Nah tadi kan Vicky sudah sempat nunjukin di screen share yang di event Myers yang ada kalau kita milih sitting chart di websitenya. Nah kalau di Indooroopilly juga kalau kita masuk ke dalam ruangannya, kita bisa lihat sitting chart ini di tembok. Jadi mungkin kalau kita agak telat, kemudian ruangannya udah gelap, kita bisa ngecek kita duduknya di sebelah mana tuh dari sitting chart ini, karena dia agak ada lampunya dikit waktu itu. Dan yang salah satu hal yang gue senang sebenarnya adalah pasti selalu ada tanda wheelchair itu untuk person with disability. Jadi salah satu hal yang gue suka banget dengan Brisbane adalah mau itu public transportation, mau itu entertainment, selalu ada space untuk kawan-kawan dengan disabilitas. Selalu ada cara agar kawan-kawan dengan disabilitas punya akses dan bisa going around by themselves, dan bisa juga menikmati apa yang kita yang tidak punya disabilitas nikmati. Jadi itu ya salah satunya kawan-kawan. Nah kita lanjut ke ini di dalam bioskopnya sama aja ya dengan kalau kita di Indonesia. Waktu itu memang kebetulan nontonnya lagi sepi banget. Ini yang ungu biru ini adalah kursinya, yang di depan itu adalah layarnya. Tapi intinya ini cuma mau nunjukin isinya sama aja kok sama bioskop di Indonesia. Terus tuh foto zaman bapak masih muda lagi, sama kayak kemarin waktu kita bahas King George, zaman brewoknya belum muncul ya. Jadi lu lagi ngapain nih Pak? Coba Pak. Itu waktu itu gue lupa Mbak, kita lagi nonton apa ya Mbak, cuman pulangnya kita main ini nih, nonton apa Mbak? Ya? Gue bahkan udah lupa loh kita nonton apa, gue cuman ingat pulangnya tuh malam banget kita waktu itu. Pulangnya malam banget, dan iseng-iseng gitu kan, mungkin kembalian bioskop waktu itu kita pakai kesini Mbak. Gaya lu kembalian bioskop. Kembalian bioskop pakai, nyobain dan dapet loh teman-teman. Waktu itu dapat boneka Mario Bros ya. Coba ya kawan-kawannya biar tidak hoax, ini adalah buktinya. Beda banget lu Pak tanpa brewok kan. Beda banget ya. Jadi kira-kira gitu ya isinya Myers Centers,
isinya event adalah itu. Jadi kita jalan ke Mile Centers, tapi ingat kawan-kawan ngambil pintunya jangan pintu yang Queen Street, ngambil pintu yang di sudut antara Elizabeth Street sama Albert Street, biar bisa naik tangga langsung naik ke atas. Nanti di atas sampainya tiba di lobby yang tadi diunjukin oleh Vicky, tempat yang ada concession stand sama kasir untuk beli tiket. Di seberangnya dekat toilet ya, seingat gue waktu itu ya, Vicky ya. Ada arcade game ini, isinya kurang lebih sama lah dengan bioskop Indonesia. Yang paling beda sih, ini sambil gue stop share screen ya, yang paling beda sih apa coba Vick kalau menurut lo dari event? Beda concession nggak sih sekarang tuh, gue nggak tahu deh, kayaknya udah nggak ada nggak sih concession stand untuk student. Iya, udah nggak ada nggak sih? Maksudnya concession price, bukan maksudnya concession stand menurut gue kan maksudnya tempat jualan makanan. Concession price. Oh, oke. Yeah. Yang maksud gue tadi ya price. Kalau standnya apa Mbak emang? Nah, kalau concession stand kan maksudnya si tempat beli snack yang tadi, tempat beli popcorn gitu-gitu kan ada kan di Indonesia, tapi ya benar. Gue nggak tahu ya kalau di daerah lain di Indonesia, tapi setahu gue sih kalau Jakarta gue belum pernah nemu bioskop yang ngasih harga khusus untuk student. Paling kalau inget dulu-dulu tuh suka ada nomad kalau di Indonesia ya. Jadi kalau hari Senin, kalau nggak salah hari Senin harganya lebih murah daripada hari-hari yang lain. Kalau dulu nggak tahu sekarang karena udah jarang banget nonton bioskop. Kalau di Brisbane selama punya student card atau senior card, atau juga untuk anak kecil harganya akan beda, harganya akan lebih murah gitu sih kayaknya. Tapi benar sih ya, harganya itu satu ya, harganya satu soal yang itu. Tapi kalau buat gue yang paling beda dari nonton bioskop di Brisbane tuh harganya juga, tapi bukan masalah concession stand, tapi masalah harganya yang mahal banget itu loh. Yang mahal banget, karena sebagai gambaran kawan-kawan, kalau saya ke CBD dengan kita anggap aja dengan full price yang lama ya, $14. Dengan $14 itu di CBD, di restoran, di beberapa tempat itu sudah bisa dapat meal. Jadi bukan snack tapi memang makanan, nasi, mie dan minuman. Ada yang lebih mahal ada, tapi kira-kira dengan harga segitu tuh udah dapat itu. Nah, kalau di luar CBD malah udah bisa dapat 2 porsi. Ya kan? Yeah. Nah, makanya memang harga tiket bioskop itu mahal banget dibanding di Indonesia mungkin. Tapi ya kira-kira dengan di Indonesia harga tiket berapa sih sekarang Pak, tergantung bioskopnya ya? 100.000 lah minimal, ya, masih ada yang 50-an kayaknya, 55. Gue terakhir masih ada yang 35, tapi itu kayak cuma satu tempat gitu, satu tempat gitu. Kalau hitungannya udah XXI kayaknya udah 75.000 ke atas. Ya, mungkin dengan harga meals di Indonesia juga kurang lebih sama ya sebenarnya. Tapi itu sih. Makanya kalau buat diriku sendiri, kalau pergi ke bioskop itu bukan masalah nontonnya aja, karena kalau nontonnya doang sebenarnya bisa aja nonton, karena TV di Australia kan juga lumayan banyak program ya, banyak channel, banyak program. Kita juga bisa aja nonton Netflix atau apa semacam itu. Jadi kalau nontonnya itu bukan untuk filmnya kalau buatku, tapi untuk punya alasan untuk hangout sama orang dan bersosialisasi dengan orang. Gitu sih kalau dari gue, Pak. Setuju Mbak, tadi setuju banget dengan alasan lo ya tadi ya. Itu juga sebenarnya gue juga ngerasain itu sih. Jadi bioskop itu sebenarnya cuman apa ya, mungkin momennya doang kali ya, untuk kita bisa ngabisin waktu sama temennya. Jadi mau ngabisin waktu sama teman, iya. Teman doang. Ya, teman atau gebetan gitu ya. Itu cara yang baik ya, untuk cara yang bagus banget buat nonton bioskop. Karena setelahnya juga kan bisa makan biasanya. Ya itu sih. Oh iya enggak, tapi setuju banget tadi Mbak juga dibilang kalau apalagi buat yang teman-teman bukan orang Indonesia ya, orang Aussie gitu kan, ngajaknya lebih enak kalau ada sesuatu yang kita bisa apa ya, engage bareng gitu ya, ketimbang kalau Indonesia kan kalau mau ngobrol doang ya ngobrol yuk ketemu gitu kan, mau aja mereka. Cuman kan kalau yang non Indonesian kan ngobrol mau ngapain gitu loh. Ya benar. Kayaknya lebih gampang untuk hangout dan ngobrol ngalor gitu sama teman-teman senegara sendiri sih emang ya. Ada aja yang bisa dibahas. Kalau untuk mulai berteman dengan kawan-kawan dari negara lain tuh kadang
mikir topiknya apa ya atau ngapain ya biar bisa ngobrol gitu-gitu. Jadi buat teman-teman yang sudah pernah di Brisbane dan punya kiat-kiat lain, gimana sih kalian make friends ketika di Brisbane, utamanya dengan teman-teman yang nggak senegara? Di komen di bawah ya, siapa tahu ada yang menarik yang bisa kita bahas di episode selanjutnya. Kalau dariku adalah nonton bioskop, kalau dari Vicky nonton bioskop buat ngedeketin gebetan. Jadi buat kawan-kawan yang baru mau ke Brisbane, atau mungkin bisa dipakai juga di Indonesia if you want to make friends with someone. Coba deh, tapi mungkin setelah pandemi ya lebih amannya, coba deh nonton bareng di bioskop. Ya mudah-mudahan pandeminya segera berakhir biar kiat-kiatnya bisa segera dijalankan. Kalau dari gue sih itu aja, Fik. Dari lo ada lagi nggak? Udah sih Mbak, itu aja juga. Oke, kalau gitu kawan-kawan episode yang ini sampai sini aja ya. Kita ketemu di episode berikutnya dengan tempat-tempat yang menarik lainnya di Brisbane. Saya Diz. Saya Vicky. Kami dari Rindu Brisbane. Terima kasih, thanks for watching. Thank you teman-teman.